Yup, kembali lagi guys ya. Kembali lagi bersama kita di sini di acara Truk Mania. Jadi aku sudah selesai bekerja guys ya. Sekarang jam setengah 9 pagi. Tadi aku berangkat jam 12 malam. Sebelum berangkat ya kita minum kopi lah dulu ya, white coffee. Jadi apapun masalahnya, dimanapun kita berada, tetap lidah kita orang Indonesia guys ya. Lidah orang Indonesia, tetap ngopi-ngopi Indonesia, white coffee guys ya. Ini kopi kesukaan tuh, minjak aku apa. Wah, masih bersihnya, masuk tong sampah sebenarnya, tapi egal lah ya guys ya. Ini pas zaman kuliah kayak gini soalnya guys, ngocok kopi itu pakai bungkusnya. Pas nongkrong dulu, wah panas sekali. Nggak ada sendok di sini. Apa ada ya? Oh, ada sendok di sini. Wah, kotor kali lagi. Kita mempersiapkan kopi dulu guys. Jadi kami di sini selalu mempersiapkan ini ya, bekal ya. Kami taruh di sini bekal kami. Kopi, terutama Indomie juga, mie gelas. Ya, mana tahu lapar lah. Mana tahu lapar. Ini makan di jalan guys ya. Ya, kita nyalakan mesin dulu. Selagi menunggu angin masuk. Jadi truk ini harus nunggu anginnya terisi full guys ya. Kalau enggak dia ngerem. Karena dia nggak punya angin. Hampir buang nih. Ya, di sini ada Luffy temanku. Sebelum aku ngonten, aku ngomong-ngomong sama si kawan ini guys ya, si Raffi. Si Raffi guys. Kalau di Jerman Raffi istilahnya, bukan Luffy ya. Aku pertama kali ngomong-ngomong sama orang Jerman tentang One Piece, nggak ngerti aku apa dibilang mereka. Dia bicara Raffi katanya. Siapa si Raffi ini, pikirku? Raffi Ahmad atau apa? Gimana ya? Rupanya ini ya kan? Rupanya Luffy maksudnya. Enggak. Luffy. Ya, sebelum aku ngonten-ngonten, inilah temanku guys, sahabatku. Akhirnya aku berpikir ya lebih baik aku ngerekam lah pas aku ngomong sendiri, untuk kalian siapa tahu jadi informasi. Tapi kalau orang Jerman nyabok mobil ini dicopotnya nih guys, parah kali dia. Kalau udah full lem ya kan, takut dia kayaknya melihat, atau mungkin dia nggak suka sama si Luffy ya. Ada bapak-bapak guys, udah tua ya kan, tapi dia gamers, orang Jerman. Mungkin gak suka ada sama karakter Luffy ya. Jadi aku sekarang sedang berada di Idar Oberstein, Diamond City. Yup, kita akan pulang. Seperti biasa, sebelum sampai rumah atau dalam perjalanan, kalian akan mendengar bacot-bacotku guys ya. Apalah tahu, siapa tahu ada penting. Yakin pun gak ada lagi yang penting. Ya, aku membahas kota inilah sambil ditemani perjalanan ini. Teman-teman bisa inilah melihat gimana suasana kota Idar Oberstein ini guys ya, atau Diamond City. Karena di sini banyak kastil. Aku nggak tahu, aku nggak terekamnya kastil yang di ini ya, di atas bukit ya. Soalnya kastilnya kayak film-film ini guys, film itu The Lord of the Ring gitu.
tahu ya, belum Lord of the Ring. Biasanya aku belok kiri lebih cepat, tapi aku hari ini belok kanan aja lewat kotanya aja guys ya, supaya banyak bisa tersorot. Kalau lewat dari kiri kita lewat gunung, jalannya membosankan. Kalau dari sini kan jalannya jalan kota guys ya, siapa tahu menjadi referensi lah untuk teman-teman mau mengunjungi kota ini, karena ini salah satu kota destinasi wisata juga. Dari sekian banyak, susah kali mencari kenyamanan. Gimana nyamannya, karena kakiku ini pas-pasan guys. Nah seperti depan ini truk ini bus wisata guys ya, bus wisata. Oh enggak, ternyata bus regional, tapi bertingkat ya. Keren juga bus apa ini, kota ini bertingkat busnya guys. Bus ininya bus regional ya, kayak busway gitu. Perjalanan menuju rumah itu sekitar 50 menit ya, nggak sampai sejam biasanya. Kalau kami larinya 80-90 ya. Sebenarnya di kota-kota kini dilarang guys ya, kalau kita bawa truk itu kecepatan, atau semua mobil lah, kecepatan maksimal itu cuma 50 km per jam. Jadi kalau di dalam kota ada sil kuning dia, atau tanda pelangkat warna kuning. Kalau kita sudah melewati itu, masuk ke kota, kecepatan maksimal kita 50 km per jam yang diperbolehkan ya, kalau nggak ada batas kecepatan. Nah kalau melanggar bahaya, jangan coba-coba melanggar kecepatan di dalam kota guys ya, itu dendanya tinggi sekali. Kayak kemarin aku ini kasus lain ya, si Raffi jatuh. Woi di mana kowe? Wah jatuh ke kolong kaki lagi dia. Ini enggak. Oh ini dia. Sorry terputus ini sahabatku soalnya guys. Karakter kesukaanku sebenarnya bukan si Luffy, tapi si Akagami guys ya. Aku ada pedangnya soalnya. Gantungan kunci. Bukan kunci Akagami. Dia si Akagami sama si apa? Mihawk, Takanomi. Aku suka yang dua itu guys ya, Takanomi dan Akagami. Sama Zoro lah. Potong lah sedikit ya. Kembali lagi tadi ya, dendanya tinggi guys ya, jangan melebihi kecepatan lah. Kalau ada kamera atau polisi melihat ya, dendanya tinggi, bisa-bisa SIM juga dicabut. Nah kalau di luar kota, kalau kita sudah melewati shield kuning, artinya shield kuning yang dicoret ya, kita sudah keluar dari kota, keluar dari in and out namanya. Nah kalau mobil kan ya bebas sesuai dengan tanda kecepatan yang ada di jalan. Kalau truk itu cuma bisa paling kencang 60 km per jam. Kayaknya ini sudah berkali-kali aku bilang guys ya, informasi lah. Tapi kalau kami ini kan supir pengantar makanan ini kan, karena turunnya 2, secepat mungkin lah digas ya, agak melawan aturan lah, tapi harus hati-hati juga guys ya. Asal jangan diceprek aja, cepret kamera aja, aman aja. Nah supir-supir yang kencang itu biasanya gitu guys ya, supir pengangkat tanah lagi ya, kiper namanya. Karena kalau mereka nggak kencang, rugi. Harus kencang lari mereka supaya bisa kejar target, karena mereka sistemnya target 5 kali ngantar, 6 kali ngantar baru ada untung. Kalau nggak satu hari nggak tercapai itu bisa ini ya, rugi ya. Kalau kami cepat kan karena ini aja, karena turunnya 2 aja. Sekali pengantaran dihargai 500-600 euro mungkin. Tapi kalau 2 kan lebih banyak lagi
kalau pengantar tanah atau kiper ya, angkat batu kayak gitu-gitu, dia per trip untungnya. Ini juga salah satu filial guys ya, yang di kanan yang kiri ini, tapi ini paling parah lah cabangnya di seluruh Jerman ini kurasa. Dari semua tempat gak ada yang ini, yang gak benar dari semua tempat itu. Ya ini masuk jalan kota ya, Stadtmitte-nya ya. Nah inilah. Wis ada cewek guys, menunggu bus. Kacamatanya besar kali. Nah ini salah satu keuntungan dari supir ini guys ya, bisa melihat, menyuci mata lah, melihat cewek-cewek. Ya, cuma melihat aja guys ya. Apalagi musim-musim panas gini banyak yang ini bajunya yang sweatsy. Tidak overstyle. Yuk, cewek di kiri. Bisa aku buat di tengah kamera ini bah. Nah, ada pengaitnya. Wah tumpah kopiku guys. Mau video lagi guys ya. Kurang bagus gelasnya ini, apa lemas, nggak tegang dia, jadi panas dia. Mantap. Jadi biasanya kami mesan makanan Indonesia itu guys online ya guys ya. Tapi ada juga memang toko Asia yang menjual makanan Indonesia ya, di dekat-dekat tempat tinggal lah, sekitar 15 km dari rumah gitu. Dan yang punya orang Indonesia juga. Nah biasanya kami belanja di situ kayak White Coffee, Kopiko dan lain-lain lah, yang produk-produk Indonesia lah yang biasa kita minum. Karena kan kopi-kopi gini kan sasetan gini ini ya, praktis lah aku bilang. Tinggal sesek kasih air panas selesai. Ada memang yang praktis juga kopi-kopi di Jerman ini, tapi kurang enak guys yang praktisnya. Lebih enak memang kopi ini ya, kopi yang apa ini, kurang Filipina semua itu, hiburan. Kurang enak kopinya, tapi yang enak itu kopi yang ini ya, yang bubuk yang hitam. Itu lumayan enak lah, tapi harganya mahal kali. Sekilo 7 euro, 8 euro malah minimal ya. Yang enak itu sekitaran berapa itu, 130.000 ya. Sama lagi Indonesia kan itu harga kopinya. Ya sekarang ini sedang ada pembangunan jalan di sini ya, jadi jalannya dipersempit. Ya harus inilah off passen lah ya, harus hati-hati lah pas belok. Dan biasanya ini membuat macet juga guys. Musim-musim panas gini banyak pembangunan jalan guys ya. Kadang heran aku juga di Jerman ini, belum rusaknya jalannya tapi udah dibenari guys. Itu kayaknya kayak buang-buang anggaran kali ya.
Kalau di negara kita sampai beranak dulu ikan lele baru dibenari. Hebat negara ini, bah. Dari segi infrastruktur. Nggak banyak kali ininya guys, melitungnya gitu. Apa ya melitung itu? Jalan mutarnya kalau satu ditutup, jalan mutarnya di mana? Kayaknya sudah dipikirin dari dulu pembangunan negara ini ya. Lama berpikirnya gitu loh, merancangnya bagus sekali. Kalau di negara kita kan mungkin satu ditutup, jalan mutarnya oke, bisa lah mobil lewat. Tapi kalau truk lewat mungkin nggak bisa ya kan. Kalau di sini enggak guys ya, bisa dia. Dan itu pun jalan mutarnya nggak jauh, jarang yang jauh kali lah. Dan kalaupun ditutup satu jalan itu jauh-jauh udah dibilang di jarak berapa ratus meter sebelum jalan mutar balik itu udah dibilang di jalan sana kalau mau ke arah sini ditutup, jalan mutarnya langsung dari sini keluar kayak gitu. Dan itu sampai 3 kali dibuat pelangkatnya ya. Di depan nih sana 100 meter lagi kita lewati, dan kita lihat kan di depannya lagi ada lagi, segera keluar kalau mau ke kota ini karena kota ini ditutup. Jalan lagi tadi terakhir diingatkan di sini keluar karena kota ini mau ditutup. Nah, jadi orang tahu keluar semua di situ. Negara kita ada video aku lihat, tapi salahnya ini juga nya yang pembangunan jalan ini juga. Jadi ada bapak atau ibu-ibu ya terjebak di jalan yang dari semen gitu. Tapi masalahnya dia memblokir jalannya 100 meter sebelum pembangunan guys. Kayak mana? Kencang mungkin dia kan langsung masuk ke semen itu. Tiba-tiba ada jalan diperbaiki, ya nggak sempat ngerem kan. Kalau di sini nggak jauh-jauh dia udah dikasih tahu jalan ini ditutup. Gitu guys. Nah, ini pembangunan guys ya. Kalau teman-teman bisa lihat mobil aspal semua di kanan ini. Bau kali guys, bau aspal. Nah ini depan sana guys ya. Bisa nggak kalian lihat di sana guys? Aduh, mana aku lagi. Ini kastilnya keren kali aku rasa. Nampak ya guys? Sana. Apa di dalam gunung dia? Itu kastil atau gereja ya? Nggak tahu lah. Itu salah satu ikon di kota ini guys ya. Kota Idar Oberstein. Berulang sekali ini. Ya, inilah kota Idar Oberstein. Sebenarnya luas, tapi aku cuma dari Piliale menuju rumah, jadi seberapa mampu yang menjadi sorot lah ya. Idar Oberstein ini ya salah satu tempat destinasi wisata lah, wisata yang suka sejarah kali, bukan yang pemandangan gitu. Karena tahu teman-teman pergi jalan-jalan ke Jerman mungkin melihat Idar Oberstein ini, teringat video ini ya kan, mengunjungi Idar Oberstein. Dan jangan lupa belanja di supermarket yang kunjungi, supermarket itu guys ya, supaya habis dulu barang-barangnya guys. Kadang aku nggak punya tempat untuk ini meletakkan barang-barang yang kuantar, karena yang lain, barang-barang yang lain belum laku ya kan. Makanya jadi kirim lagi barang selanjutnya ya. Nah, tahu datang kalian kan, belanja kalian di situ. Beli, besok-besok aku datang ada tempatnya. Jadi inilah pemisah Idar Oberstein guys, terowongan. Aku masuk terowongan di bawah Gunung Batu ya. Sebenarnya masih panjang lagi nyampe sana Idar Oberstein guys, tapi aku sudah jalan di luar
luar kotanya. Nah, kiri kanan ini masih Idar Oberstein sebenarnya, tapi kita sudah di Bundesstraße-nya guys ya. Nah, di sini sebenarnya dilarang kecepatan ini guys ya. Kecepatanku 80 memang, tapi sebenarnya dilarang guys ya. Cuma 60 kecepatan di sini. Tapi ya karena aku bilang tadi jalan tol apa? Turunnya 2, jadi harus cepat. Dan harus pakai aplikasi Blitz juga guys. Kalau nggak ada aplikasi Blitz ini nggak berani juga aku kencang-kencang guys ya, nanti kena denda. Karena aku ini ada Blitz. Kemarin aku ini guys kena denda di Belanda guys. Denda parkir mahal kali, 70 euro. Mereka sistem parkirnya lewat ini kan, aplikasi kan. Mungkin aku nggak paham lah. Aku parkir situ aku bayarnya 2 euro guys, parkirnya 2 euro nya. Mungkin ada yang salah. Harus turun aku sebentar. Ini ada kamera guys ya di kanan ini. Nah aku salah mungkin parkirnya kan. Rupanya sebulan kemudian datang surat ke rumah minggu lalu ya, bahwasanya aku telat bayar parkir sebesar 2 euro, bla 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 bla, dendanya 79 euro. Wah, 76 euronya, 72 euro dendanya, tapi 6 euro karena pengiriman suratnya itu ke rumahku, biaya pengiriman surat. Jadi suratnya pun kita yang membayar guys, dikirim. Berapa 79 euro nya? Hampir sejuta ya kan. Bayangkanlah, karena nggak bayar 2 euro telat sejam aja dendanya sejuta. Karena nggak bayar 34.000 langsung kubayar 1 juta. Ya apa mau dikata, daripada kena denda tambahan kan terpaksa harus bayar lah. Di sini ada manung namanya guys, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, pengadilan atau SIM dicabut kayak gitu. Mungkin kalau dihitung-hitung kurasa udah ada aku kayaknya 7 sampai 8 juta lebih kayaknya bayar rupiah ya, bayar denda doang. Yang kena Blitz lah, kena ini salah parkir di trotoar, nah kayak gitu itu nggak bisa juga guys ya. Kalau kita kan di jalan raya parkir dua jalurnya jalan raya ya, diparkirkan 1 jalur. Di Medan ada gitu guys. Waktu aku kuliah di Sumatera Utara di Bajus namanya, Baja Usu, satu jalan itu ditutup untuk parkiran. Wah gila itu orang, macet, lewat dari situ macet sekali lah. Padahal itu jalan raya ya kan, dia parkir. Ya orang-orang parkiran situ lah dapat uang kan, 2000 tapi banyak sekali parkir. Satu kali pernah gue lihat berkelahi sama tentara guys, tukang parkirnya kan, akhirnya ngalah parkirnya karena ngamuk dia. Tentara ini ngamuk, kalian untuk jalan satu ini ya, ada yang merangkul. Tapi besok kejadian lagi sama lagi ininya, diulangi lagi gitu. Ya gitu lah guys, aku sudah mau keluar dari Idar Oberstein guys ya. Sekarang menuju jalan ke rumah lah. Ini kota Kirn, ini masih Idar Oberstein sebenarnya, tapi sudah Kirn di sana guys ya. Kirn, pernah bahas itu di YouTubeku sebelumnya waktu aku kerja shift malam. Kirn ini salah satu kota yang produksi bir juga ya, tapi kurang laku dia punya. Kenapa mobil sana banyak kali asapnya guys, truk di sana guys, lambat kali dia, rusak kurasa dia itu ya.
ambulan guys ya. Jangan coba-coba ini guys, jangan coba-coba kita halangi jalannya. Kita harus kasih dia lewat, kalau enggak kena denda kita. Oh, untung dia belok kanan dia. Untung dia belok kanan guys ya. Di sini ambulan nggak boleh dihalangi jalannya guys ya. Ambulan, polisi, pemadam kebakaran, kalau mereka sudah bunyikan sirine, kita harus langsung menyingkir. Kalau enggak, kita kena denda atau SIM kita dicabut guys. Apalagi kalau misalnya ada macet, datang ambulan, kita harus kasih sakgase namanya. Sakgase lagi, salah. Retunggase, sakgase itu jalan buntu guys ya. Retunggase itu jalan untuk penyelamatan. Langsung cap buka di tengah, jadi semua orang bisa jadi bisa ambulan bisa lewat, atau pemadam kebakaran atau polisi lah. Itu aturan-aturan yang sangat penting diketahui di Jerman ini guys ya. Di seluruh Eropa kayaknya ya, di Amerika mungkin, cuma kita aja kayaknya iya ya. Kenapa negara kita ini guys ya? Kacau kali. Kalau punya tingkat, bayangkanlah negara kita ini, ambulan pun dihalangi jalannya, kayak ngeri kali. Suatu kali ada pernah berita aku tonton, ini kayak sedih kali lah berita ini guys ya. Di Indonesia orang memblokir jalan gara-gara komplain terhadap pemerintah atau apalah, pokoknya lewat mobil ambulan bawa pasien. Mereka nggak mau buka jalan itu, akhirnya meninggal itu pasien. Gimana lah coba kalau keluarganya yang kayak gitu? Ngeri kali ya kan? Di sini aturan memang ketat kali lah. Jangan coba-cobalah ini menspekulasi kena denda nanti. Kayak yang aku bilang tadi, kayak aku parkir aja dendanya tinggi kali ya kan. Aku pernah juga kena denda Abstan namanya guys ya. Jadi jarak antara truk sama truk itu, kalau di jalan raya atau di jalan tol itu harus 50 meter jaraknya guys ya. Nah suatu kali nggak ini guys, aku nggak konsentrasi ya, makanya terlalu mepet, jarakku 35 meter. Pokoknya ada kamera di atas jembatan, jeprek katanya lah. Dikirim suratnya ke rumahku, ke kantorku sebenarnya, karena dia berdasarkan plat nomor yang kupakai ya, plat polisi lah dibilang, nomor polisi. Kan dicari tahu kantor siapa supirnya, ya aku kan. Nah berapa dendanya? Itu 100 euro guys ya, artinya 1.700.000 waktu itu. Karena cuma inilah kecepatan itu 70 km ya waktu itu guys, karena masih baru-baru punya SIM waktu itu. 70 km, jaraknya 35 meter di depanku truk, kena jepret, dendanya 100 euro. Nggak sampai 100 euro, tapi 98 euro, udah hampir 100 euro lah ya. 1.700.000 waktu itu. Wah gila ya kan. Nah gitu-gitulah denda-denda yang ada di sini. Makanya waktu kita belajar teori pas di Varsula atau berkendara ini, banyak sekali aturan-aturan yang harus kita pahami guys ya. Lihat ya kan, orang main sepatu roda pun nggak bisa kita salip guys. Kalau dia di jalan raya ini naik sepeda guys, nggak bisa kita salip. Harus kita tunggu dia sampai, nggak bisa kita klakson ya maksudku. Harus kita tunggu dia sampai ada kesempatan untuk bisa menyalipnya. Jadi jangan coba tit. Katakanlah ada nenek sepeda di depan ini guys ya. Nggak bisa kita ini guys ya, kita nggak bisa. Meskipun kecepatannya itu ini tanjakan, kecepatannya itu cuma 5 km per jam gitu. Jangan coba-coba lah kita klakson, dilaporkan nanti kita.
karena haknya sama dengan hak yang berkendara di sini guys ya. Sampai dia menyingkir atau sampai ada kesempatan yang besar bisa kita nyalipnya, baru bisa disalip. Dan itu menyalip sepeda, jarak kita sama sepeda itu ada ketentuannya guys, harus 3 meter. 3 meter, salah, 2 meter guys ya. 2 meter sudah cukup sebenarnya. Iya 2 meter lah, minimal 2 meter guys jaraknya, nggak bisa terlalu mepet. Begitulah cara menyalip sepeda yang di Jerman ini ya. Nah yang jadi masalah kan truk ini, truk kan butuh waktu yang lama untuk bisa nyalipnya karena dia panjang. Nah itu aturan-aturan yang ketat lah rasanya. Yep. Jadi begitulah guys, bacot-bacot kali ini. Ini hutan-hutan yang masih asri kayaknya ya. Pengen juga aku menjelajahi hutan-hutan sini guys. Hobiku mendaki soalnya guys ya. Meskipun jarang mendaki. Itulah guys, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya gunungnya lari guys. Nah kayak depan ini guys ya, ada motor yang pelan, busnya ya nunggu, semua nunggu di belakang, nggak bisa nyalip mereka. Semua punya hak yang sama di jalan raya. Bukan karena truk mengantar bayar pajak lebih tinggi, jadi haknya lebih tinggi daripada yang bawa sepeda, enggak. Sama. Ya, sampai sinilah dulu video kita kali ini. Video kali ini nggak usah terlalu panjang guys, karena sebentar lagi aku sudah masuk Kraftstrasse. Kraftstrasse itu artinya jalan yang seperti jalan tol tapi bukan jalan tol ya. Aku akan berhenti di parkiran ini guys ya, karena mematikan kamera lah. Gak usah panjang-panjang guys, bosan nanti penonton. Mudah-mudahan ada parkiran ya, ada parkiran guys ya. Ini parkiran kecil dibuat di sini. Nah kalau di dalam parkiran guys, kita harus hati-hati turun guys ya. Kenapa harus hati-hati? Di sini banyak ranjau guys ya. Jadi aku sudah 2 kali nginjak ranjau di Jerman ini. Sebenarnya ada parkiran yang besar juga, ada toiletnya di situ. Tapi sama aja guys, banyak juga orang berak sembarangan. Apalagi supir-supir yang dari luar negeri nih kan, bukan dari Jerman ya. Karena di Jerman ini berak pakai tisu aja, jadi nggak perlu cebok. Jadi orang berak cuma di pinggir-pinggir jalan aja guys ya. Begitulah guys. Nantilah kapan-kapan aku sorot, nggak pakai drone kali ya. Parkiran yang besar guys ya, karena aku jarang pakai drone gara-gara ini aja guys. Di Jerman ini juga harus pakai SIM, bawa drone harus pakai SIM guys ya, jadi curi-curi kesempatan lah. Kecuali drone yang dibawa 250 gram, dia nggak perlu pakai SIM, tapi harus pakai asuransi. Ya asuransinya nggak mahal memang. Ya sampai disitulah dulu kita review tadi sedikit kota Idar-Oberstein.
Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan guys ya. Cus.